Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil islam. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur mukarramun yang saya hormati orang tua kita Haji Muhammad Ali Soleh selaku Ketua DKM, Haji Khairuddin selaku bendahara, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini di pembukaan taklim kita setelah kita tawakuf sejenak dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita sudah Syawal kembali. Mudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman, Islam, istiqomah buat kita semua, amin. Baik, sebelum saya lanjutkan taklim, kita bacakan Fatihah dulu kepada almarhum almarhumah saudara-saudara kita. Ayah bunda bila rahimakumullah, kita niat nawaitu ta'alluman fil majlis sanatan, niat duduk ngaji setahun ya, udah niat karena kita mulai ngaji, niat istiqomah, niat tolabul ilmi karena kita tahu tolabul ilmi itu faridatun ala kulli muslim. Belajar itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tuh, belajar sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir sampai mati. Tuh, itu wajibnya belajar. Ya, ilmu semakin dikaji semakin kurang kita terhadap ilmu. Itu ilmu. Kalau orang sudah merasa cukup dengan ilmunya, yakinlah orang itu orang bodoh. Sebab kalau ilmu semakin dikaji, semakin digali, itu semakin haus kita terhadap ilmu. Ya, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, itulah definisi ilmu. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada orang yang berilmu. Banyak ayat-ayat Allah. Salah satunya akan saya baca surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menegaskan tidak ada Tuhan selain Dia. Tuh. Wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang yang punya ilmu, qaimam bil qisti, dialah yang bisa menegakkan keadilan. La ilaha illallah azizul hakim, tidak ada Tuhan selain Dia, al aziz yang maha perkasa, al hakim lagi maha bijaksana. Nah, kita kalimatnya wa ulul ilmi itu punya posisi dan di hadapan Allah. Orang yang dikasih pengetahuan ilmu. Sampai Allah tegaskan hal yastawi bainal ladzina ya'lamuna ma'al ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tidak, kata Allah, tidak akan sama. Tuh, ada lagi yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Itu firman Allah semua. Tuh, belum hadis-hadis Nabi yang mengutamakan tentang ilmu dan keutamaan orang berilmu. Nah, makanya di sini umat akan maju apabila dia punya ilmu. Tuh. Ilmu itu ilmu apa? Banyak ilmu. Kalau dalam pemikiran ahlul ilmi ada ilmu syariat, ada ilmu diniyah, ada ilmu dunia. Semuanya harus pakai ilmu. Bahwasanya langit dan bumi ini akan diwariskan kepada mereka yang punya ilmu. Ketika diwariskan kepada orang yang tidak punya ilmu, rusak dunia ini. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini rumus besar dari Rasulullah itu tolabul ilmi faridotun, itu di sana. Yang kemudian lebih sederhananya, setidaknya kita hidup tahu cara hidup. Itu tujuannya. Kita ibadah tahu tata cara ibadah. Kita berjalan tahu tata cara berjalan. Ke sana larinya. Sehingga kita tidak dolal, tidak sasab. Hidup di dunia tidak semaunya. Kenapa? Karena ada tuntunan ilmu. Sumber ilmu Al-Quran, Al-Hadis. Itu ayat kauniyah. Ayat kauniyahnya yang ada pada alam, sehingga ada istilah ilmu alam. Kauniyah itu ayat Allah. Sumber ilmunya Allah. Yang ngasih ilmu itu Allah. Tugas kita mah belajar. Apa dalilnya? Wa alamal adamal asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan kepada Adam semua ilmu, semua. Tuh. Maka kita harus gali sumber ilmu itu informasi. Nah, informasi diterima oleh akal, akal punya daya analisis, hati punya daya baik dan buruk. Tuh, itu ilmu. Mau sholat harus tahu ilmunya supaya sholatnya sempurna. Baca Quran harus tahu ilmu tata cara baca supaya bacaannya sempurna. Disinilah wajibnya nuntut ilmu. Jangan sampai kita sholatnya sosolatan, sholatnya ikut-ikutan. Ya alhamdulillah sih mau sholat, walaupun ikut-ikutan. Tapi sudahkah sempurna sholat kita di sini? Para ulama kemudian menciptakan atau merumuskan ilmu fikih, fikih ibadah. Mengenal Allah ada ilmu akidah. Tuh. Mengenal diri kita ada yang namanya ilmu tasawuf. Tuh. Bermasyarakat ada yang namanya ilmu akhlak. Dagang ilmu muamalah. Politik ilmu jinayah siasah, ada ilmu. Semuanya diajarkan oleh Allah. Tuh, jamaah rahimakumullah. Yang kemudian ilmu-ilmu tersebut menyebar sesuai dengan budaya masing-masing. Supaya apa? Agar manusia selamat. Ya. Dan disinilah makanya qaimam bil qisti itu ulul ilmi, orang yang punya ilmu yang bisa menegakkan keadilan itu. Ketika pengadilan diserahkan kepada orang bodoh, maka dia akan memutuskan yang ada hubungan dengan dirinya.
tidak mengedepankan ilmu, tapi mengedepankan kepentingan. Lah kalau orang sudah mengedepankan kepentingan bukan untuk ilmu, pasti sopo sing bayar diberikan keadilan. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya ancaman Allah itu salah satu dosa besar adalah pemimpin yang jahil, pemimpin yang jair, yang khianat. Ya, punya pengetahuan tapi tidak berniat untuk qaimam bil qisti. Jamaah rahimakumullah. Nah, dalam pembukaan pengajian ini saya ingin memperkenalkan sedikit budaya Sunda, supaya nanti kita tidak begitu aneh melihat bagaimana orang Sunda dan tinggal di negara Sunda atau di daerah Sunda maksud saya. Ya, dalam istilah Sunda, Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah syair, anaking mun hayang hirup di dunia bagja. Ya. Pelajari 5 ilmu. Ya, yang pertama, pelajarilah 5 ilmu katanya, cek orang Sunda. Yang pertama, ilmu saifi. Yang kedua, ilmu napak sancang. Yang ketiga, ilmu kebal. Yang keempat, ilmu rawa rontek. Yang kelima, ilmu halimun, cik orang Sunda. Nah, ilmu-ilmu itu jangan kita artikan seperti dongeng-dongeng yang wah begitu, seperti cerita-cerita orang dulu. Tapi kita pahami secara falsafah. Saifi itu singkatan sae pikiran. Jadi kita itu harus punya ilmu berpikir yang baik. Dalam bahasa hadis namanya husnuzon, berbaik sangka. Pikirkan yang baik-baik untuk kebaikan. Masuk ilmu, kita belajar ilmu pengadilan untuk menegakkan kebaikan. Kita kepengen belajar ilmu kepengacaraan untuk membela yang baik. Jadi tergantung dari sae pikiran. Saifi, walaupun bahasanya ada saifi angin, ada saifi geni, ada saifi bumi, macam-macam itu. Ya. Nah, jamaah rahim itu orang Sunda, pokoknya banyak ilmunya dia. Intinya pada daya pikir yang baik. Maka kita harus punya kemampuan berpikir yang baik supaya ilmu itu bisa diserap. Saifi karena saya pikiran. Yang kedua, napak sancang. Napak sancang itu bukan berarti harus bisa berjalan di atas air. Tapi kita harus bisa berdiri di atas semua golongan. Hirup di Jawa sing bisa jika jalma Jawa. Hirup di Sunda sing bisa jadi jalma Sunda. Hirup di Bekasi sing bisa jadi jalma orang Bekasi. Ketika jadi pemimpin jangan hanya membela sukunya saja, tapi harus napak sancang. Tuh, ini kita sedikit belajar ilmu Sunda. Berikutnya ilmu kebal. Ilmu kebal itu apa? Lain kebal temerah dibacok lagi. Yang dimaksud dengan kebal itu istiqomah, iman yang kuat. Kalau iman yang kuat tidak akan terpengaruh oleh akidah yang lain. Kebal artinya orang kalau sudah ibadahnya istiqomah itu enak pak, diomongin apa iya saya mau ibadah. Contohnya bapak sudah istiqomah duha, sesibuk apapun kita waktunya duha. Ya, tidak terpengaruh suasana, kebal istilahnya. Tuh, seperti istiqomah. Ilmu kebal itu ilmu istiqomah. Bapak ngaji istiqomah, kajian hujan rintik-rintik laut bergelombang, tetap sebab ngaji istiqomah. Cek tetangga, kunaon ngaji banjir, istiqomah kajian teh. Kebal, tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang datangnya dari luar. Nah, yang keempat apa? Rawa rontek.
Lain dibacok nyambung. Rawa rontek teh maksudna palyusil rohimah. Sambungkan tali silaturahmi. Anu geus misah, nu geus jauh sing sambungkeun, raketkeun cik orang Sunda. Lamun geus raket, nah, satukan kembali. Kadang-kadang gara-gara harta warisan adik sama kakak kagak akur. Bagaimana doa mau dikabul oleh Allah, saudara sama saudara kagak akur. Salah satu yang menyebabkan doa kita tidak dikabul oleh Allah kan itu kurangnya silaturahmi. Maka kudu boga rawa rontek nu bisa ngahijikeun deui anu geus tercecer. Nah, kitu cuk orang Sunda mah. Tuh, sambungkan kembali. Ayo palyusil rohimah. Terakhir kalimat itu ilmu halimun. Ini ilmu yang paling tinggi. Kudu bisa nyumput di tempat nucaan. Artinya apa? Sabar, tidak sombong, tidak besar kepala. Tuh, seperti itu maksudnya. Walaupun kita bisa, kita harus bisa tawadu. Ya, tawadu. Halimu itu tawadu. Bukan menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi laksanakan sesuai dengan porsinya. Ciri orang sombong itu orang tidak mau dinasehati. Merasa dia lebih tua, ya yang ngomongnya gue bocah kemarin. Gua tahu dia lahirnya. Nggak mau dia dinasehati. Kenapa? Karena dia merasa lebih tua. Berarti dia tidak punya halimun. Sombong, kayak Firaun, kayak Abu Jahal. Tuan gua malu mah, lu katanya. Nah, sampai kapanpun ilmu tidak akan berkah kalau kita punya jiwa sombong. Tuh, makanya yang kelima ini penting. Bahkan Imam Ghazali memberikan pesan, walaupun ilmu itu sudah kau dengar berkali-kali, anggap saja itu adalah yang pertama yang kau dengar. Sampai kayak gitu tuh. Bahkan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu memberikan sebuah syair definisi, man alamani harfan bahwa ustazi. Siapa saja yang mengajarkan aku ilmu walaupun itu satu huruf, itu adalah guru yang harus aku hormati. Hari ini itu jarang terjadi, Pak. Anak-anak tidak diajari falsafah ilmu. Sehingga sama guru sekarang mah ada istilah mantan guru. Nauzubillah min. Padahal mah itu guru kita sampai kapanpun. Ya, bukan bekas guru saya, nggak boleh. Siapapun yang mengajarkan ilmu itu guru kita. Tuh, makanya kudu punya jiwa halimun. Kalau itu semua bisa, Pak, bisa sempurna, maka akan diraih yang disebut dengan panca sona. Ya, Sunda ya, bicara Sunda orang sambung-sambung ya. Panca itu 5, sona itu di sono, di kadede. Abi teh sono pisan, kakak. Sona pisan. 5 yang dirindu: iman, Islam, ihsan, ibadah, ikhlas. Ya, saya kenalkan sedikit format ilmu supaya kita hidup di daerah Sunda masalahnya, sehingga dimanapun kita berada ntar enak, Pak. Ada ciri khas Islam, iman, Islam, ihsan, ibadah, ikhlas. Islam rukunnya ada 5. Iman rukunnya ada 6. Rukun iman ada 6. Kudu disampurnakeun. Rukun Islam aya 5, ada 5, kudu disampurnakeun.
Usahakeun nu kalima ge mun boga duit mangkat haji atau umroh. Manis tatoa ilaihi sabilan. Kudu boga targetan hirup mah. Harus punya targetan. Setelah saya bisa syahadat, saya bisa sholat. Setelah saya bisa sholat, saya bisa puasa. Setelah saya bisa puasa, saya bisa zakat. Selanjutnya harus bisa umroh atau haji, berarti usaha dunia. Tuh. Walaupun sekali ke sana usahakan. Berdoa sama Allah. Maka sering saya baca doanya. Allahumma yassir alaina usuli haramain lil umroh wal haji. Ya Allah, mudahkan bagi saya untuk bisa pergi haji atau umroh ke Baitullah dan ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh, sering saya baca doa itu. Saya kepingin semua jamaah Masjid Al-Ikhlas ini bisa. Ya, amin ya rabbal alamin. Ti mana we kuasa Allah, sebab lamun Allah geus ngabuka panto, Allah sudah membuka pintu wa yarjuhu min haitsu la yahtasibu. Syaratnya wa may yattaqillah, sing saha jelema anu takwa dan bertawakal kepada Allah. Tuh, rumusnya gitu. Makanya itu harus pakai ilmu. Maka kita harus rajin-rajin datang ke majelis ilmu supaya apa? Iman sempurna, Islam sempurna, menghasilkan ihsan. Apa itu ihsan? Diperhatikan oleh Allah. Orang kalau sudah ihsan nggak mungkin korup. Orang kalau sudah ihsan nggak mungkin zina. Orang kalau sudah ihsan nggak mungkin nyeleweng, nggak mungkin selingkuh. Enggak, dia akan jujur. Tuh, nggak mungkin dia hianat. Orang berkhianat karena nggak ihsan. Bahkan zaman kita mau unik, babi haram nggak dimakan, duit haram dimakan juga. Sama-sama haram sebetulnya, Pak. Saya mau muslim, mohon maaf, babi haram bagi saya. Pasti beri duit haram be, icing be. Tuh, bersama-sama haram. Tuh, karena tidak ihsan. Pas palebah babi bisa ihsan, pas palebah duit itu ihsan. Kan teu istiqomah karena. Tuh jamaah rahimakumullah. Ini pentingnya jiwa ihsan, harus kita miliki ihsan. Selanjutnya ibadah. Geus iman, boga Islam, ihsan ibadah. Baik ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah teh ibadah nu aturanna jelas, Pak. Salat aya syarat rukun salat. Wudu syarat rukun wudu. Haji syarat haji rukun haji wajib haji. Mahdhah dicontohkeun ku Nabi, tekstual. Ada yang ghairu mahdhah. Apa ghairu mahdhah? Ibadah yang melakukan kebaikan karena Allah, bentuknya untuk kebaikan manusia, itu ibadah. Contoh, Bapak menemukan duri di jalanan, Bapak singkirkan. Permasalahan menyingkirkannya itu ditajong, menyingkirkan pakai sapu atau dipungut, nah itu teknis. Ghairu mahdhah, terserah masing-masing. Oh, saya mau ustad orang kaya, saya cor kabeh. Enggak. Intinya mah membuat orang baik gitu. Ghairu mahdhah. Bukan hanya menyingkirkan paku, saya cor semua, saya hotnit orang kaya. Itu mah mangga. Ghairu mahdhah. Saya mah bisa disapu. Saya depak mah bang paku hiji mah terserah. Nah, itu ghairu mahdhah. Banyak lagi ibadah-ibadah. Silaturahmi. Kayak apa bentuknya? Bebas. Mau ngundang orang datang makan di rumah kita jamu makan, silakan. Kita datang dari Tudor silakan. Ustaz, saudara saya di luar Jawa, ya telepon, silakan. Itu ghairu mahdhah. Tata caranya kita yang lakukan. Ghairu mahdhah.
Sama kayak zikir bersama. Ibadahnya mah zikir. Kalimat anu dibacana, kalimat yang dibacanya apa saja silakan. Disinilah ada majlis yasinan, ada majlis ratiban, ada majlis zikir maulid, ada majlis macam-macam, tahlilan. Ya, ibadahnya mah zikir kepada Allah. Ada maksuratan, macam-macam. Intinya apa? Zikir kepada Allah. Tuh, ghairu mahdhur. Tapi kalau sholat harus, Pak. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang seperti itu. Ya, mulai subuh 3 rakaat ya, 2. Iya, seperti itu. Bahasanya harus bahasa Arab. Tidak boleh diganti bahasa yang lain. Dari zaman Nabi sholatnya bahasa Arab. Pernah Pak di Turki diganti pakai bahasa Turki sholat. Pernah itu. Tapi kemudian presidennya meninggal dunia atau mati presidennya itu. Aduh, Masya Allah. Nah ini jamaah rahimakumullah. Ibadah harus ikhlas. Kalimatnya ikhlas. Sebab ibadah kalau tidak ikhlas gamah, tengenah, kapaksa. Di situ setan masuk. Karena ketika iblis berdoa pada Allah, iblis enggak doa ke Allah, meminta langsung di hadapan. Apa mintanya? Dikabulkan oleh Allah tuh doa iblis. Allah kan Maha Rahman Maha Rahim. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Dikabulkan. Matak di zaman Nabi Adam, Nabi Kain masih hidup. Itu iblis masih hidup. Yang kedua, doanya dikabulkan juga. Ya Allah, izinkan saya untuk menggelincirkan anak-anak Nabi Adam supaya menjadi penghuni neraka. Dikabulkan? Dikabulkan, silakan. Diizinkan. Tapi Allah punya kalimat di belakangnya. Sekali-kali hambaku yang ikhlas tidak bisa kau gelincirkan. Masya Allah. Ikhlas Pak, ke masjid ikhlas. Maka diri ngaran Masjid Al-Ikhlas. Ini tuh supaya jadi motivasi. Harus berjiwa ikhlas. Dalam sinetron apa dulu teh? Silahkan kau cari Al-Ikhlas. Sampai Masjid Al-Ikhlas gitu ya kan. Maksudnya teh agar hati ini ikhlas menerima apapun yang terjadi dari Allah. Orang diciptakan kos kieu ayeuna di dieu ieu kehendak Allah. Tuh, sekarang kita ciptaan Allah. Jangan pernah ngeunah-ngeunnya si itu mah. Coba lamun dibalik belum tentu ngeunah. Nah, di situ kita harus syukur. Ikhlas akan menghasilkan syukur. Cirinya itu syukur. Ikhlas memiliki ciri istiqomah. Syukur, istiqomah, yang kemudian istitoah, selalu berusaha mampu. Makanya ketika kita takbiran malam Idul Fitri, kalimat akhir la'allaku tashkurun. Puasa kita, zakat kita, takbiran kita la'allaku tashkurun. Sebab apa? Kalau orang sudah syukur berarti dia ikhlas. Kalau orang sudah syukur berarti ikhlas. Tuh. Terus istiqomah. Tahun hareup aya puasa deui. Besok kita masuk bulan haji. Ada ibadah korban.
Korban pun ujung-ujungnya agar kau bersyukur pada Allah. Syukur lagi baik. Ikhlas kita keluarkan sebagian harta kita. Ya. Istiqomah setiap tahun kita laksanakan. Kenapa? Karena syukur, ikhlas, ngeunah, plong. Istatoa harus kita usahakan. Ya, mampuhnya kambing, mampuhnya sapi, insya Allah. Karena waktu Isa sudah datang, mudah-mudahan taklim motivasi pada pembukaan taklim kita di Masjid Al-Ikhlas ini menjadi satu semangat buat kita terus belajar ilmu yang 5, menghasilkan yang 5, sehingga memancarkan pesona kerinduan yang 5. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah mengajar kita sebagai pembukaan di dalam untuk pertama ini. Mari kita katakan untuk selalu istiqomah di mana saja. Ya, di majlis tani, di gaji, di pengajian yang mana saja. Ya, dalam Allah memberikan kesabaran dan kemampuan kita bersama. Mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Yang bakal wudhu silakan wudhu, dan mari kita ikuti yaitu rumah hajat yang akan di